Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa di awal bulan gue selalu buka 12 kartu yang mewakilkan segala aspek kehidupan kalian di bulan Juni ya. Dan semua udah gue pre-shuffle, nggak semua sih, Lenormand belum. Anyway, ini juga The Wisdom of the Oracle juga udah gue pre-shuffle ya, untuk membuka bacaan kalian. Dan ada juga energi semesta di bulan Juni. Kita lihat nanti dampaknya apa buat kalian ya. Menurut 12 kartu yang tertera di sini. Dan dengan Lenormand karena ada gerhana matahari di Gemini bulan Juni ini tanggal 10 ya, kita lihat dampaknya buat kalian apa dengan kartu Lenormand. Dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Cross watcher khususnya ini untuk Scorpio rising atau ascendant sign, Scorpio sun sign, Scorpio moon sign. Dan cross watcher siapapun kalian yang lagi dealing dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar ya. Jadi kemungkinan besar message-nya bisa buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, coba nonton moon sign kalian atau rising juga ascendant sign, rising atau ascendant sign kalian. Langsung aja mulai dengan The Wisdom of the Oracle ya. Kartu pertama kalian dapat breathe, kebalik. Jadi kalian diminta untuk mulai bertindak sih. Atau ya, bukannya atau sih. Untuk beberapa dari kalian mungkin di sini maksudnya adalah untuk jangan lupa untuk bernafas. Ya. Karena kadang kita lupa kalau kita nafas. Ya, sehingga dengan pernafasan itu sendiri kita menepis semua kekhawatiran kita, kecemasan kita ya. Dan kartu kedua kalian dapat exchanging gift. Ini saatnya kita ya give and take aja, give and take ya. Bertukar hadiah ya. Entah itu perhatian, entah itu juga waktu ya. Ini energi Libra ya. Atau lebih tepatnya juga kejujuran itu sendiri ya, exchanging gifts. Kartu ketiga, why. Kalian mencoba mencari tahu kenapa ya. Terkadang segala reason itu kita dapatkan dari dalam diri kita sendiri jawabannya ya. Bukan dari luar, tapi dari dalam kita sendiri. Tendensi kita untuk mencari jawaban dari siapapun, apapun di luar kita. Tapi semua jawabannya itu balik lagi ada di kita ya. Yang di luar itu, yang tampak itu hanya referensi untuk mendapatkan jawaban, petunjuk untuk bagaimana kita melihat ke dalam dan mendapatkan jawaban itu dari diri kita sendiri. Alam bawah sadar kita, a change in the wind, ada angin perubahan ya. Truth to be told, ada kebenaran yang harus dibicarakan dan mungkin membawa happiness, happy. Karena kita ketemu dengan kita mampu juga memberikan kontribusi kita kepada mereka yang benar-benar membutuhkan kontribusi kita ya. Mending, merujuk, rekonsiliasi, merujuk. Habis bertengkar ya, merujuk. No peace like home. Walaupun rumahnya di atas tuh, di awan, di langit, di atas. Nggak ada damai selain nggak ada damai seperti yang ada di rumah. Tubuh kita sendiri itu rumah kita. Ya. Kalau kita tidak bisa damai dengan diri kita sendiri, dimanapun kita berada, ya, kita tidak akan menemukan kedamaian itu.
Oke, udah segitu aja dari Wisdom of the Oracle. Kita langsung lanjut ke Tarot. Ya. Bagaimana dunia melihat kita? Gue ngomong kita karena gue juga Scorpio rising sign. Bagaimana dunia melihat kita? Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? The King of Swords kebalik. Ini dari depan. Ya. Kita masih sibuk melihat petaka musibah yang terjadi di waktu yang sudah lewat. Kita masih membelakangi masa depan. Mungkin ini sifatnya juga di rumah, ya, di rumah, home family. Ya, apapun yang terjadi di rumah, keluarga besar, keluarga rumah tangga kita sendiri, ya, berbeda-beda sifatnya. Ya, kalian masih sibuk karena dampaknya itu mungkin luas, ya. Juga mungkin tentang resources kalian, resources kita, potensi-potensi yang mungkin bisa kita kembangkan, ya. Dan kita mau moving on, ya, meninggalkan apapun itu, moving on, moving forward dari apapun musibah itu. Tapi kita masih di situlah. Kita masih fokus kepada penyesalan itu sendiri. Kita lu kali. Anyway, untuk income, sumber pendapatan, sumber masukan, tentang materi atau harta benda kita, tentang value, prioritas, etika dalam bekerja, kita dapat Three of Swords. Ini bukan kekecewaan sih, tapi kita lebih putting our guard down. Kita lebih jadi karena dapatnya ini bukan yang ini bukan masalah hati, ya. Ini karena kecemasan kita mengunci, ya, kita mengunci, membentengi hati kita. Tapi kita akan membuka itu, ya, sehingga kecemasan itu juga hilang, ya. Jadi kita lebih terbuka karena kita sudah membuka hati kita, menurunkan perisai, ya, menurunkan perisai. Tidak terlalu melindungi lagi apapun kecemasan, kekhawatiran kita untuk yang sifatnya materi. Untuk persepsi, mindset, aktivitas sosial, komunikasi kita dengan lingkungan terdekat kita, dan higher learning, kita dapat Six of Swords. Kita ingin keep moving, ya, meninggalkan luka, trauma, kekhawatiran kita, ya, ketakutan kita, kecemasan kita di belakang. Dan untuk home, family, fondasi kita dapat Seven of Pentacles. Ya, kita lagi mencermati, bersabar, ya. Juga mencermati segala potensi yang bisa kita kembangkan dari apapun resources yang kita punya. Waktu kita, ya, kemampuan kita, skill kita, bahkan materi. Untuk pleasure, how we have fun, bagaimana kita bersenang-senang, bagaimana kita, kreativitas kita, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita dengan anak-anak, bagaimana kita dengan masa kecil kita, dengan jiwa kekanak-kanakan kita, dengan romance kita, ya. Atau kalau yang udah punya love affairs, ya, kita dapat The Chariot. Kita pergi ke dalam diri kita sendiri untuk mengendalikan diri. Ini kemenangan. Kita coba untuk tetap moving on, ya, dengan mempunyai kendali secara penuh akan diri kita sendiri, akan kegelapan dan terang dari dalam diri kita sendiri, ya, dan moving forward. Kita juga kita punya motivasi atau kita punya passion baru yang akan kita kembangkan, mungkin mulai project atau bisnis baru.
Di keseharian di keseharian kita dapat the full. Kita akan memulai sesuatu yang baru. Ya, kebiasaan-kebiasaan baru, ngikutin takdir kita, ngikutin bintang jatuh. Ya. Walaupun kita tidak tahu ada apa di depan, walaupun mungkin ada jurang, ya kita yakinin aja kalau kita mampu, ya kan? Energinya Aries di rumahnya sendiri, kita akan mulai sesuatu yang baru. Untuk masalah relationship, ada yang berakhir, komunikasi yang berakhir mungkin, atau secara teknologi, ya. Ada sesuatu yang berakhir. Energi Aquarius dengan rumah, saudara, kakak, adik, ya. Ada yang berakhir. Bisa juga anak, ya. Karena kita masih mencoba untuk mengembangkan, mencermati, mencoba untuk lebih sabar lagi, ya. Untuk finansial, sex, intimacy, ya. Untuk transformasi itu sendiri, partner resources, property, warisan, joint venture, kalian dapat Ace of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru untuk finansial kalian, finansial kita, ya. Kita ingin mulai sesuatu yang baru dengan partner resources juga, ya. Ada support di situ untuk kalian memulai sesuatu yang baru. Ulala, ya, exchanging gift. Untuk travel, foreign, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Untuk higher education, wisdom, dan filosofi, juga hukum, ya. Kalian dapat Eight of Cups. Kalian masih sibuk bernostalgia dengan segala kebutuhan emosional kalian yang sudah terpenuhi. Dengan jiwa kanak-kanakan kalian luput dari takdir kalian sendiri, ya. Bintang jatuhnya di belakang, dia nggak lihat, ya, karena kita masih berjiwa kanak-kanakan. Dari sisi yang ini, dia udah siap meninggalkan apapun itu, karena artinya kalau di sini secara emosional kita nggak berkembang, kita sudah puas dengan apa yang kita punya. Ya kalau kita selalu menjadi anak kecil, ya selalu puas. Di saat kita dewasa, kita akan lebih melihat gelap dan terang itu sendiri. Dia akan lebih siap untuk meninggalkan apapun itu, ya. Karena secara jiwa pun, secara emosional pun, kita ingin yang lebih sesuai dengan porsinya kita sendiri. Untuk status, reputasi, karir, kita dapat the Wheel of Fortune. Energinya Jupiter. Jupiter ada di Pisces. Moving on, moving forward. Untuk kreativitas kita, bisnis baru, project baru, ya. Bagaimana kita mengekspresikan diri, untuk aktualisasi diri kita. Ini Jupiter, the Wheel of Fortune, ya. Ada karma di situ yang kita harus selesaikan. Kita harus bungkus supaya roda keberuntungan itu berputar searah dengan takdir kita, ya kan? Ya mungkin kalian dealing dengan Pisces. Untuk network, friendship, hopes, teknologi, komunikasi, kemanusiaan, ya. Kalian dapat the Knight of Pentacles.
Ini energi Virgo. Di rumahnya sendiri buat kalian. Kalian lagi menyusun strategi melalui network kalian sendiri. Kalian menyusun strategi, membangun rencana untuk mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Ya. Mungkin pekerjaan, bisnis, ya. Dan untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, sama alam bawah sadar kita dapat Knight of Swords. Kita akan siap menghadapi. Kita akan siap untuk mengkomunikasikan segala sesuatu itu apa adanya. Nah, itu energi Gemini. Mungkin kalian dealing dengan Gemini. Yang jelas ada sesuatu yang baru. Ada support di finansial mungkin ya. Ada support di finansial. Jadi bagaimana kalian beyond ya, menghandle limiting beliefs kalian ya. Batasan-batasan dari kalian akan mengakhiri. Kalian akan mengatakan apa adanya tentang finansial kalian. Anyway, alam bawah sadar kalian adalah King of Pentacles, energinya Taurus. Ini relationship. Any kind of relationship. Kalian butuh komitmen, kalian butuh struktur, kalian butuh kejelasan. Ya. Dan Uranus ada di situ. Di bawahnya ada King of Wands, energinya Aries. Karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Relationship yang baru mungkin. Mungkin kalian dealing dengan Aries, Cancer, Pisces, Virgo, Gemini, Aquarius. Taurus. Energi bulan Juni. Apa dampaknya buat kalian? Venus masuk ke Cancer. Untuk kreativitas kalian dan self aktualisasi kalian. Aktualisasi diri kalian. Ya. Kalian akan keep moving forward. Kalian akan maju dan disupport oleh Venus. Ya. Kalian lebih ekspresif. Ya. Tanggal 5 Mercury retrograde di Gemini. Yang square konflik dengan Neptune. Neptune di Pisces. Kreativitas kalian, aktualisasi diri kalian itu kalian ingin ada konflik dengan untuk mendapatkan support di finansial untuk memulai apapun itu yang baru. Dan Mercury retrograde. Kalian selalu merevaluasi dalam bagaimana kalian menyampaikan atau mengkomunikasikan kebutuhan kalian sendiri. Ya. Karena itu tidak sesuai dengan idealnya menurut kalian. Dan di hari yang sama tanggal 5 itu juga Mars yang di Cancer juga, ya. Oposisi dengan Pluto di Capricorn. Bagaimana kalian ingin maju ke depan? Dengan income kalian yang terhenti mungkin, kalian harus bisa untuk tidak lebih cemas atau khawatir. Mengurangi, kalian harus bisa lebih terbuka lagi dengan segala option. Jangan terlalu melindungi. Jangan terlalu over reaksi, over sensitif dengan apapun itu, income atau materi ya. Tanggal 10 gerhana matahari di Gemini ya, yang konjang dengan Merkuri. Ada yang akan terungkap di situ masalah finansial kalian. Ada support, dibilang ada support ya, untuk memulai apapun itu yang baru ya. Konjang dan tapi masalahnya adalah ada yang kalian harus komunikasikan untuk mendapatkan support itu gitu. Jadi konjang itu. Kalaupun kalian ingin
kolaborasi, joint venture dengan orang lain untuk melengkapi resources kalian untuk memulai apapun yang kalian inginkan, bisnis atau apa ya, kalian harus komunikasikan. Karena tanpa komunikasi nggak ada juga intinya. Orang nggak bisa baca pikiran orang lain. Tanggal 11 Mars meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Tindakan kita untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baru, memulai sesuatu yang baru, kita harus mulai kebiasaan baru ya. Ini keseharian kita. Tanggal 12 Moon in Cancer sextile dengan Uranus di Taurus. Nah, moving on dari apapun komunikasi yang sudah berakhir di relationship kita dengan siapapun, any kind relationship ya. Tanggal 20 Matahari masuk ke Cancer meninggalkan Gemini. Moving on untuk apapun kreativitas kita, untuk aktualisasi diri kita ya, ada terang di situ. Dan Jupiter retrograde di Pisces. Salah ya gue ngeliat ini Cancer mulu, bukan Scorpio, ini Pisces bu. Moon di Cancer, Taurus, Gemini Cancer. Nah, Moon in Cancer sextile Uranus di Taurus ya. Kalian akan meninggalkan segala hal. Kalian cukup dengan bernostalgia dengan apapun itu ya. Masa kecil kalian mungkin. Dan begitu Mars masuk ke Leo, artinya dia meninggalkan Cancer dan dia masuk ke Leo. Maaf ya, Mars masuk ke Leo. Tindakan kalian itu apa untuk karir, reputasi, long term goals. Kalian lebih punya determinasi ya. Status sosial kalian ya, kalian akan ini karma tadi, energinya Jupiter ya, kalian akan ngebungkus apapun yang memang sudah selesai, sudah harus diakhiri. Dan Matahari masuk ke Cancer tuh artinya kesini untuk masalah travel, untuk masalah foreign, segala sesuatu yang baru, asing ya, kalian harus bisa meninggalkan segala memori, nostalgia kalian sendiri, masa kecil kalian. Tanggal 22 ya kan, Merkuri direct. Jadi kalau ingin komunikasikan apapun ya, lebih baik, lebih mudah karena energinya Merkuri direct ya, akan lebih mudah untuk berkomunikasi setelah tanggal 20 ke atas ya. Untuk mendapatkan support di finansial kayak apa. Tanggal 24 bulan purnama di Capricorn. Ada pemahaman, persepsi, mindset kita yang harus kita tinggalkan. Keep moving dengan pemahaman yang baru ya. Energinya Capricorn. Dan dengan begitu kita juga, karena Pluto juga di situ, ada, kita bertransformasi. Tanggal 25 Neptune retrograde. Hati-hati dengan segala yang ingin kita dengan imajinasi kita, kreativitas kita, apa yang ingin kita ciptakan, wujudkan ya, self aktualisasi kita, aktualisasi diri kita. Karena dengan Neptune retrograde kita agak lebih halu dan sifatnya ilusif ya. Tanggal 27 Venus masuk ke Leo, money, beauty, and relationship. Masuk ke Leo, semuanya lebih untuk karir, reputasi, dan long term goals, juga status sosial kita. Oke.
Oke. Dan apa dampak gerhana matahari di Gemini untuk Scorpio di bulan Juni? Apa dampak gerhana matahari di Gemini untuk Scorpio di bulan Juni? Cross. Belum apa-apa udah cross kita ya, Bu. Yes. Polar bear. Garden. Home. House. Kita seperti memikul tanggung jawab atau beban, ya. Ya mungkin untuk beberapa dari kita tidak memikirkan itu sebagai beban, tapi yang jelasnya tanggung jawab yang harus dipikul karena tidak ada yang lain yang akan memikul. Tanggung jawab harus kita yang menjalankan, gitu. Itu sifatnya juga tentang social life kita, reputasi kita, ya. Ya mungkin karena ada otoritas di situ, money, power, and struggle. Karena kita punya kuasa itu. Kita punya kuasa itu, entah itu sebagai ibu, sebagai orang tua, dan alam bawah sadar kita adalah rumah. Rumah. Keselarasan hati, dan juga pembayaran, karma, kesehatan, juga anak. Oke. Dari Divine Wisdom Card, gue udah pre-shuffle, kita dapat ini satu. Let your life propel your beloved into the world and into the full experience of who they are. In this will, you have truly loved. Biarkan cintamu mewujud menjadi yang dicintai, menjadi nyata, benar-benar dicintai dalam nyata, dan biarkan itu menjadi pengalaman yang penuh menjadi diri mereka sendiri. Dengan keinginan seperti ini, kita akan benar-benar dicintai. Screenshot supaya kalian bisa zoom, translate sendiri, pahami sendiri, pelajari sendiri. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, share. Dan kalau belum subscribe, please subscribe. Sampai ketemu minggu depan. Dah.